Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan sekalian. Untuk saat ini, pada kesempatan ini, dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Iteratif dan juga Rekursif dalam menghasilkan deret pola aritmatika. Fokus utama dari presentasi kami hari ini adalah membandingkan bagaimana kedua algoritma bekerja dan melihat perbedaannya dari sisi waktu eksekusi dan juga efisiensi. Eh, saya dari kelompok ini, nama saya Muhammad Mas Nasution, Saya Atrafil Asastejo. Saya Gus Jari Fadilah. dan tanpa berlama-lama, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari slide ini. Boleh dilanjut? Pertama itu ada latar belakang. Deret aritmatika itu merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika dan pemrograman yang sering kita gunakan sebagai contoh penerapan algoritma. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan algoritma iteratif maupun rekursif. Walaupun hasil yang dihasilkan itu sama, namun seperti yang kita tahu, cara kerja dan proses eksekusinya itu pastinya berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi dasar dari dilakukannya penelitian kami ini. Boleh dilanjut? Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, adapun maksud dari penelitian yang kami lakukan itu, tujuannya itu adalah untuk membandingkan algoritma iteratif dan juga rekursif dalam menghasilkan deret aritmatika. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis waktu eksekusi dari masing-masing algoritma, serta mengetahui algoritma mana yang lebih efisien ketika jumlah suku itu semakin besar atau semakin sangat banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan algoritma, yaitu algoritma iteratif dan algoritma rekursif, untuk menghasilkan deret pola aritmatika. Input yang digunakan dalam pengujian terdiri dari suku awal yaitu A, beda deret itu B, dan jumlah suku itu N. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan nilai N, yaitu 10, 100, 1000, dan 10.000, dengan tujuan untuk membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan waktu eksekusinya. Melalui variasi jumlah suku tersebut, dapat diamati pengaruh pertambahan nilai N terhadap efisiensi algoritma iteratif dan rekursif. Boleh di next. Nah, yang pertama itu algoritma iteratif. Nah, pada algoritma iteratif ini, proses pembentukan aritmatikanya itu dilakukan menggunakan perulangan atau loop. Program akan menjalankan proses perhitungan secara berulang sebanyak n kali, sesuai dengan jumlah suku yang diinginkan. Pada setiap iterasi, satu suku deret langsung dihasilkan dan ditampilkan. Kemudian nilai suku diperbarui dengan menambahkan beda. Algoritma ini tidak menggunakan pemanggilan fungsi secara berulang, sehingga alur eksekusinya lebih sederhana dan efisien. Dari hasil analisis, algoritma iteratif memiliki kompleksitas waktu big O (n). Boleh di next. Nah, yang kedua yaitu algoritma rekursif. Algoritma rekursif ini bekerja dengan cara memanggil prosedur ke dirinya sendiri untuk menghasilkan deret pola aritmatika. Pada setiap pemanggilan, algoritma menghasilkan satu suku deret, kemudian melanjutkan ke pemanggilan berikutnya hingga mencapai kondisi berhenti atau base case. Dalam algoritma ini, terdapat dua kondisi berhenti, yaitu ketika n sama dengan 0, yang menandakan deret itu kosong, dan ketika nilai n-nya itu sama dengan 1, yang menandakan bahwa suku terakhir itu telah ditampilkan. Algoritma rekursif juga memiliki kompleksitas waktu big O (n). Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada slide ini ditampilkan hasil percobaan perbandingan waktu, eksekusi antara algoritma iteratif dan juga rekursif dalam menghasilkan deret aritmatika. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya nilai N, waktu eksekusi kedua algoritma sama-sama meningkat. Nah, per nilai N yang kecil seperti N sama dengan 10, selisih waktu antara iteratif dan juga rekursif ini masih sangat kecil, sehingga perbedaannya tidak terlalu terasa. Namun, ketika nilai N ini semakin besar, perbedaan waktu mulai terlihat jelas. Algoritma rekursif lebih lama, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan algoritma iteratif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa algoritma iteratif lebih stabil dan efisien untuk jumlah data yang besar. Sedangkan algoritma rekursif ini mengalami penurunan
performa karena adanya overhead, pemanggilan fungsi, dan juga penggunaan stack memory. Oke, pada slide ini ada grafik perbandingan. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah suku atau nilai N, sumbu atau nilai N pada sumbu X, dan juga waktu eksekusi algoritma pada sumbu Y dalam satuan nanosecond. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya jumlah suku, waktu eksekusi kedua algoritma ini juga meningkat. Namun, kurva algoritma rekursif ini terlihat lebih naik dan tajam dibandingkan algoritma dari iteratif, terutama pada nilai N yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma rekursif ini memiliki overhead tambahan akibat pemanggilan fungsi secara berulang dan juga penggunaan stack memorinya. Sementara itu, algoritma iteratif ini menunjukkan kenaikan yang lebih stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma iteratif ini lebih efisien dan juga lebih cocok untuk digunakan pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Oke, berdasarkan hasil analisis dan juga percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma iteratif ini dan algoritma rekursif sama-sama mampu untuk menghasilkan deret aritmatika dengan yang benar. Namun, untuk jumlah suku yang lebih efisien, jumlah suku yang lebih besar, algoritma iteratif ini terbukti lebih efisien dari segi waktu eksekusi dan penggunaan sumber dayanya. Sementara itu, algoritma rekursif memiliki keunggulan pada kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan pendekatan rekursi dan juga struktur pemecahan masalah bertahap. Oleh karena itu, untuk implementasi dalam skala besar, algoritma iteratif ini direkomendasikan dan juga lebih stabil dan juga efisien. Oke. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan untuk hari ini mengenai perbandingan antara kedua cara tersebut. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan semoga pengetahuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.